Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang di di surah Al-Fatihah ayat 2 ya. Surah Al-Fatihah ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Siap ya. Dalam, 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 dalam. Hobi, hobi mainan depan ruit. Mainan di depan. Kalau bisa sama ibu. Kakaknya itu. Baik, sekarang ya kita di ayat 2 ya. Alhamdulillah. Apa akar katanya? Ya, al kita buang ya. Al kita buang.
Jadi akar katanya hamada. Silakan dibuka kamusnya. Dibuka hamadanya, terus turun ke bawah cari yang ada alhamdulillah. Kamu sering kas ya? Kamu sering kas, kamu sering kas. Sudah ketemu Bu? Nah, apa artinya? Ya, jadi alnya artinya segala. Dalam bahasa Arab, al itu kalau dia masuk pada jenis, maka artinya segala semua. Misalnya manusia jenis kan. Jadi kalau al-insan berarti semua manusia. Al-jin jenis makhluk. Ya, al-jin semua jin. Baik ya, akar katanya hamada. Ya, ternyata bukan hamada, katanya hamida. Ya, hamida. Nah, artinya memuji. Terus dicari alhamdulillah segala puji. Lillahi, li apa artinya? Li itu untuk atau milik ya. Li untuk atau milik. Ini namanya lam lil milik. Lam untuk kepemilikan. Ya. Misalnya hadal kitabu lil ustad. Kitab ini milik ustad. Jadi artinya untuk hadali. Misalnya halaka aulad, apakah kamu memiliki anak? Gitu ya. Lillahi milik Allah. Rabbi, apa artinya Rabbi? Buka dulu, jangan langsung Tuhan. Buka kamus deh. Buka dulu kamusnya. Ketemu. Apa artinya Rabb? Mengasuh, memelihara, mendidik, mengembangkan. Jadi kalau Rabbi sama Allah itu beda. Kalau misalnya Rabbi firni sama Allahumma firni itu beda. Kalau Rabba itu masuknya pada semua pekerjaan Allah. Allah mencipta, memelihara, mendidik, itu maksudnya ke Rabb. Tapi kalau keberhakan Allah untuk disembah, maksudnya di Allahumma. Ya. Makanya ada dibedakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kalau orang-orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan jagat raya? Mereka katakan Allah. Ya, itu. Menciptakan itu dari kata Rob. Ya, siapa yang memiliki jagat raya? Tuhan. Tapi kalau suruh menyembah, nggak mau. Ya. Aksennya beda. Yang pas yang mana? Ya, dua-duanya sih boleh. Dua orang Rabbi firli wali walidayya, ya kan? Allahumma firli, dua-duanya boleh. Ya.
Tapi sepertinya begini, kalau doa misalnya Allahumma gfirli, ya Allah yang selama ini aku sembah, ampunilah aku. Tapi kalau Rabbi gfirli, ya Allah yang memiliki jagat raya, yang seterusnya, ampunilah aku. Begitu rasanya itu, rasa doanya. Doa kan ada rasa. Jadi kalau kita memanggilnya Allahumma, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah selama ini aku menyembahmu. Ya, firli. Atau ya Allah engkau lah yang satu-satunya yang berhak disembah. Alhamdulillah. Tapi kalau Robbi itu tidak begitu. Robbi, engkau yang memiliki jagat raya, engkau yang memiliki segalanya. Alhamdulillah begitu. Ya, gitu ya. Jadi beda misalnya ilahal alamin sama Rabbal alamin. Kalau ilahal alamin berarti yang disembah oleh seluruh seluruh. Tapi kalau Rabbil alamin yang menciptakan jagat raya, yang mengatur, yang mendidik, yang memelihara. Beda kan? Ya. Entitasnya satu ya Allah. Tapi tekanan aksen maknanya beda antara ilahal alamin sama Rabbal alamin. Bisa dipaham kan? Rabbil alamin. Nah, dari kata Robba artinya mengasuh, memimpin. Robbun, Tuhan, pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik. Bapak kalau buka buka tafsir surah Al-Fatihah oleh Profesor Dr. Amin Sumat, Bapak Amin Sumat tahu yang sederet itu titelnya, nulis tafsir Al-Fatihah, nggak ada satupun kata Rob yang diterjemahkan. Rob ya Rob aja gitu. Robbil alamin, Rob seluruh alam gitu aja, nggak mau, nggak berani. Kenapa? Kalau diterjemahkan Tuhan tidak tepat. Jadi ada makna yang tidak terwakili. Karena Rob itu ya, menciptakan Rob, memiliki Rob. Karena Rob hadzal bait apa? Falyabudu Rob hadzal bait. Maka sembahlah Rob itu apa itu? Pemilik rumah ini. Itu ya. Ya, beda arah, beda arah. Kalau ilah atau Allah itu yang artinya yang berhak disembah. Hak dia untuk disembah itu ilah. Kalau Rob itu semua pekerjaan Allah itu yang mencipta, mendidik, memelihara, mengembangkan, mengatur. Itu di Rob. Beda rasa. Kalau Allahumma itu, ya Allah yang selama ini aku sembah. Ampunilah. Dua-duanya Asmaul Husna. Dua-duanya sama, dua-duanya sama. Ya, tapi kalau Allahumma itu kita sedang memuji Allah yang selama ini kita sembah. Ya, kalau Rabbi itu pada kesadaran kita bahwa kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, yang kasih makan kita Allah, yang ke situ sih. Rob lebih luas, lebih luas. Um, Gimana ya? Maknanya lebih luas. Jadi kalau kalau ilah itu tekanannya ke Allah yang berhak disembah. Itu saja. Lebih banyak mestinya ya kalau urusan-urusan akhirat pakai Allahumma. Urusan-urusan dunia, urusan bukan masalah di permintaannya.
Ya sama misalnya Allahumma atina fid dunya hasanah kan boleh juga. Wa fil akhirati hasanah. Tapi lebih cocoknya itu Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Beda kalau Bapak mengatakan Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Meskipun boleh juga Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Yang penting kita paham kata Rob itu artinya sedemikian rupa. Kalau diterjemahkan Tuhan, Tuhan itu yang artinya berhak disembah. Kalau Rob itu yang mengerjakan segala sesuatu. Rob. Ya. Al-alamin seluruh. Al-alamin apa katanya? Ya, pasti kan. Tuh, jadi kalau misalnya diterjemah kayak gini nih, Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik, pemilik, kata Rob. Kayak bagaimana terjemah satu kata ini? Kalau menurut Pak Quraish Shihab kan gini ya. Jadi bahasa Arab itu dia itu satu kata itu sebagai satu simbol, satu wadah yang bisa memuat banyak makna. Satu kata. Saya alhamdulillah kemarin baru selesai bab 3 meneliti terjemahnya Pak Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab itu menerjemah Al-Quran itu hati-hati banget. Hati-hati sekali. Dan terkadang satu ayat yang pendek itu terjemahnya panjang sekali. Sisipan-sisipan yang harus beliau sematkan di situ supaya orang paham. Jadi terjemah Al-Quran Kemenak dengan Pak Quraish itu ada enak baca punya Pak Quraish. Jadi kita dapatkan tafsir secara singkat. Kayak gini nih bukunya ya. Aku mau kasih tahu. Ini Al-Quran dan maknanya Pak Quraish punya. Ini yang sedang jadi bahan penelitian saya. Lihat tuh sisipan-sisipannya. Hah? Terjemah maknawi ya. Enak, sedep. Sampulnya ada beberapa macam gambar. Ini disertasi saya. Bab 3. Jadi saya apa namanya? Bandingkan terjemahnya Pak Quraish sama terjemahan Kemenak. Ini komentarnya. Baru selesai. Jadi komentarnya bisa panjang tuh lihat. Jadi untuk menghasilkan terjemah kayak gini nih. Misalnya ada tentu engkau melihatnya. Ini ada rumusnya ini. Ini ada rumusnya. Rumus sastra, Pak. Nah ya, sekilas tentang kata rob ya Pak. Tuh. Jadi kalau kiai-kiai NU protes-protes tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, itu bukan pada tempatnya diprotes. Wah ini bertentangan dengan Wahabi, nggak ada urusan dengan Wahabi, nggak ada urusan. Itu untuk mendekatkan pemahaman bahwa uluhiyah dengan rububiyah itu berbeda. Orang boleh mengakui Allah itu sebagai Tuhan, tapi bisa saja dia tidak menyembah Allah. Jadi orang-orang Quraisy dulu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Man Rabbus samawati, man Rabbus samawati.
Jawabnya pasti Allah. Tapi suruh menyembah Allah saja nggak mau. Tuh, maksudnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tuh nggak bisa dipisahkan antara uluhiyah dengan rububiyah. Yang ciptakan jagat raya Allah, yang harus disembah juga Allah. Gitu sih. Seperti misalnya tauhid asma wa sifat. Apa tuh? Kalau diterjemah tauhid asma wa sifat. Kalau diterjemah gimana? Iya, coba gimana? Terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Menyatukan nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya nama Allah ya sifatnya, sifat Allah ya namanya satu. Nggak beda. Terkadang kan orang namanya bagus tapi sifatnya jelek. Gitu. Itu tauhidul asma wa sifat. Ya. Ya kan misalnya Allah Rabbul Alamin. Itu sifat Allah. Sifatnya. Tapi Allah memang menciptakan juga teraya. Namanya Rabbul Alamin. Sifatnya ya Rabbul Alamin. Ya, dari alima ya. Nah, ya nun akhiran. Akhiran ya nun menunjukkan apa? Halo, Ibu? Akhiran ya nun menunjukkan apa? Menunjukkan jamak. Akhiran ya nun, wawu nun itu menunjukkan jamak, menunjukkan banyak. Ya. Apa yang banyak? Alam. Jadi akar katanya apa? Alima mengetahui. Al-alamin seluruh alam. Jadi apa hubungannya tahu sama alam? Ilmu sama alam. Akar katanya sama kan? Terus apa sih yang dimaksud alam? Alam apa tuh? Hah? Betul, masih Allah. Alam itu adalah masih Allah. Apa saja selain Allah itu alam. Nah, alam itu dijadikan untuk diketahui bahwa ada yang menciptakan. Apa bahasa Arabnya bendera? Alam. Untuk diketahui batas-batas, batas-batas negara, batas-batas tanah, itu disebutnya alam. Oke, sekarang ruh. Ruh itu alam apa bukan alam? Alam roh, gitu kan? Jadi kalau roh itu alam, maka roh bukan Tuhan. Jelas kan? Tapi kalau orang Kristen ya roh kudus itu ya Tuhan roh. Padahal dia alam. Ya, saya Ar-Rahmanir Rahim. Tentu kita tidak terjemah lagi ya, ini sudah lewat. Pak, ada tisu Pak. Tisu. Tisu. Oh ini pelan-pelan ya, karena Fatihah ini banyak kaidahnya. Pelan-pelan. Tadi di Bismillahirrahmanirrahim kan sudah Ar-Rahmanirrahim juga kan? Nah, ini diulang untuk apa? Untuk mempertegas namanya tauhid. Jadi apa saja yang disebut dua kali itu berarti mempertegas. Misalnya Al-Ustad Muhammad. Itu bukan artinya Ustad Muhammad, Ustad yang benar-benar Ustad. Ustad yang sungguh-sungguh. Misalnya
Orang khutbah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi. Dua kali kan? Jadi itu artinya itu lebih hebat daripada innal hamdalillah sesungguhnya segala puji kita. Kalau Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi. Segala puji milik Allah, sungguh segala puji. Jadi tekanannya lebih hebat. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mau mengucapkan Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim dulu, setelah Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim dulu. Tapi hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan Rahim. Segala puji milik Allah yang menciptakan jagat raya, memelihara, mengatur, mendidik. Jadi yang memelihara, yang menciptakan jagat raya pantas untuk dipuji. Betul ya. Terus yang kedua, maknanya lillahi milik Allah itu mestinya membuat kita sadar bahwa memang yang terhabis dipuji cuma Allah. Di mana banyak orang tidak sadar. Baca Fatihah setiap sholat kan, tapi masih saja pengen dipuji. Padahal dia tahu segala puji milik Allah. Kalau segala puji milik Allah, kenapa masih pengen dipuji? Gitu kan? Baik. Allah yang menciptakan jagat raya, yang maha pengasih, maha penyayang. Artinya jagat raya ini diciptakan oleh Allah, idenya ini kasih sayang. Sumber atau ide penciptaan jagat raya itu kasih sayang. Oke. Apakah ada dalam satu penciptaan Allah yang tidak ada kasih sayang? Nah, sekarang maka apakah ada orang yang dikasih mata yang tidak ada kasih sayang? Ini dalam satu mata nih ada ilmu Allah diciptakan dengan ilmu Allah. Itu satu mata aja. Kamu tahu mata itu dibikin dari apa? Mata itu dibikin dari apa coba? Ya kita kan dari air kan, dari air. Tapi yang jadi mata itu air yang mana? Yang jadi rambut itu air yang mana? Bagaimana itu daging? Ya, ini kan lensa ini dibikin. Lensa terbikin dari daging. Gimana cara bikinnya? Ya. Jadi kalau kita tahu jagat raya ini diciptakan oleh Allah dengan kasih sayang, maka tidaklah pantas orang beriman berputus asa. Ya. Banyak orang beriman berputus asa, ya pantas. Makanya kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya apa katanya? Wala yai'asu min rahmatillahi illal innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Itu kan berita, kalimat berita, tapi isinya pesan. Jangan pernah berputus asa kalau kamu bukan orang kafir. Rahmanir-Rahim. Ya, karena pasti Allah itu kan adil. Ar-Rahmanir-Rahim itu identik dengan keadilan Allah. Ya, ini sudah kita lewati ya. Baik, terus Maliki Yaumiddin. Maliki akar katanya apa? Malaka. Nah, alifnya disisipkan nih. Coba dibuka. Ya, kalau kita mendengarkan Al-Quran, Allah kasih kita rahmat. Gitu kan? Baik, tidak Al-Quran. Pastanya ulama itu tidak ada pencegahan. Kalau Al-Quran dibaca, dengarkan baik-baik.
Perhatikan. La'allakum. Apa itu artinya la'alla? Kalau untuk manusia ya, tapi kalau untuk Allah itu nggak ada semoga. Doa pasti, pasti. La'allakum turhamun, pasti kalian bisa. Baru dengar. Baru dengar saja. Bagaimana kita buka Quran, dibaca. Satu-satu kata, ini apa kata-katanya dibuka kamusnya. Enggak ya. Bagaimana Allah enggak saya? Ya, beri sedikit waktu untuk Al-Quran. Allah akan kasih rahmat yang banyak. Apa artinya? Maliki. Malakah artinya? Malaka. Malaka sedang memiliki. Tapi bisa juga malaka artinya menguasai. Bahasa Arab. Gitu. Tapi nanti turunannya itu ada malik, artinya yang memiliki. Kalau malikun artinya raja. Ya. Untuk lafaz malik yaumiddin ini ada 14 cara baca. Dan malaka yaumiddin, milka mulku, maliki maliki. Tapi yang mutawatir cuma dua, yang maliki yaumiddin sama maliki yaumiddin. Dua-duanya berbeda. Ya, dengan riwayat yang berbeda. Maknanya Malik Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Kalau Maliki yang merajai. Tapi karena untuk Allah memiliki itu pasti menguasai, maka dua-duanya bisa. Berbeda dengan makhluknya. Memiliki boleh jadi dia tidak berkuasa. Atau sebaliknya, berkuasa tapi tidak bisa memiliki. Bisa? Bisa. Nah, kan? Jadi akar katanya apa ini? Akar katanya malaka. Artinya memiliki, menguasai. Terus al-maliku, ada maliku yang menguasai meraja. Yaumiddin, yaum hari. Ya, yaum hari. Terus ad-din, al-awalan dayana, ya di tengah berubah menjadi alif. Dana, yadinu dayana. Oke, sekarang saya mau ingatkan lagi yang ini ya. Mana ya? Al-Faruq. أنت ماذا تفعل؟ آه. Perhatikan ya, untuk mengurainya. Jadi, tadi kan ad-din ya. Ad-din. Ad-din. Al kan awalan ya. Al awalan. Jadi akar katanya apa nih? Da, ya, na. Nah, ya di tengah berubah menjadi alif. Nanti di kamusnya tertulisnya dana. Nah, lafaz dana ini alifnya bisa di urutan wawu, bisa di urutan ya. Coba cari. Tapi kalau di kamus ringkas itu, yom itu langsung ada yomidin.
Apa ini? Hmm. Jadi ada di Dana Yadunu apa Dana Yadinu? Beda. Iya, tapi alifnya satu di urutan waw, satu di urutan ya. Dana Yadunu. Wow. Dana Yadunu. Ya. Iya. Itu buku. Itu buku. Apa dia? Oke. Itu Dana Yadinu. Dana Yadunu mesti ada dua. Hmm. Dana Yadunu Hina. Terus Dana Yadinu. Oke. Admin itu ada di Dana Yadunu apa ada di Dana Yadinu? Adanya di Dana Yadinu. Jadi admin yang diartikan agama itu bukan hubungannya dengan kehinaan, hubungannya dengan ya Allah kasih modal kepada kita, kita harus kelola itu modal supaya kita tidak rugi. Karena jangan ditagih modal yang Allah berikan. Akal, hati, mata semua ini modal semua. Gitu kan? Terus rezeki yang Allah berikan yang kita terima itu modal semua. Ya, ya. Dan itu dihitungnya sebagai pemberian dari Allah dan Allah akan minta pertanggungjawaban itu sendiri. Begitu kan? Ya. Ya. Makanya apa katanya? Wa betaghi dan carilah bima ataqallahu pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, akal kita, hati kita. Semua yang kita terima ini pasti kan dari Allah kan. Carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu itu. Ad-daral akhirata, kampung kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara mengelola semua nikmat Allah Subhanahu wa taala agar ya, agar kita tidak rugi, agar kita beruntung. Oke, sekarang misalnya ada hadis mengatakan, "Rugi ma'afu rajulin adraka walidayhi indahu falam yudkhilahu jannah." Hina seseorang yang kedua orang tuanya ada di sampingnya, tapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak kelola ini kedua orang tua. Kedua orang tua itu rezeki yang sangat besar sekali. Ya, kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kata saya mengatakan bahwa din ini hubungannya dengan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditagih. Ya, agama. Apa yang Allah berikan kepada kita, aturan-aturan, itu semua akan diminta pertanggung jawab. Ya, Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, hari agama. Ya, baik. Terus ini saya bikin ininya ya, Zoom-nya barangkali ada yang mau ikut karena yang daftar banyak. Oke, ini sudah selesai. Jadi dana ya dinu dainan menghutangkan ad-din pembalasan agama. Jadi kalau ara'aital ladzi yukadzibu bid-din artinya bisa gimana tuh? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bisa juga.
Tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan atau hari pembalasan? Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ya. Oke. Tapi kalau iya ini dari sudah ada nih iyyaka. Tidak ada akar katanya ini. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Tidak semua kata ada kata dasarnya. Tidak semua kata ada akar kata. Tidak semua kata benda ada kata kerjanya. Kalau akar kata kan? Akar kata dalam bahasa Arab itu kata kerja. Kata kerja bentuk lampau orang ketiga tunggal laki. Fa'ala. Sekarang misalnya eh, bahasa kita nih, pisang. Kata benda. Ada nggak kata kerjanya? Saya telah pisang, saya telah sedang pisang. Nggak ada kan? Ya, beda dengan pekerjaan. Saya telah kerja, saya sedang kerja. Nah, jadi sama bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ada kata benda yang tidak ada kata seperti iya, kata kerja, kata benda itu. Ya, kata benda. Meskipun hanya kepada. Ya. Tapi ikhtilaf itu ada saja kan. Ikhtilaf antara para nuhat. Ya. Jadi iya kan. Jadi kalau dicari di gambar begitu kan. I siapakah dan ayu iya kan hanya kepada Allah. Ya. Oke, kemudian na'budu. Naknya apa artinya? Nak kami. Ya. Nah artinya kami. Coba cari abadanya. Abada, abada, abada. Abada ya'budu. Kemudian abada kata kerja bentuk lampau. Artinya dia menyembah, dia beribadah. Ya'budu kata kerja bentuk sedang. Artinya dia sedang menyembah. Abdan apa artinya? Au ibadatan itu adalah masdar. Ya, kata kerja yang dibendakan. Jadi kalau misalnya abada menyembah, ibadah penyembahan. Ya. Nih, yang ininya nih, ini nanti bisa diganti. Kalau diganti ya, artinya dia. Diganti tak, artinya kalau jadi kalau tak dulu kamu menyembah. Kalau aku menyembah, ganti saja alif. Aku bahasa Arab itu enak, enak bahasa Arab. Saya akan menyembah Allah. Ya, akan itu biasanya pakai sa. Saat bubur. Saat bubur. Saya akan menyembah. Kalau misalnya sholat yusolli. Sholat. Kalau aku sholat berarti usolli. Ya, ianya dengan itu. Usolli. Kalau aku akan sholat, bahasa saja sa. Sa usolli. Misalnya ilaina mau kemana? Ilaina kita mau kemana kamu? Misalnya sa usolli. Saya akan sholat, saya mau sholat. Gitu ya. Baik. Iya karena budu. Terus setelah itu apa lagi?
Jadi abada ya'budu beribadah, menyembah. Na'budunya kami menyembah. Kaminya di ini. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in. Nah, apa artinya tadi? Kami. Jadi sta itu artinya minta atau mohon. Sta itu juga bisa artinya merasa. Misalnya kaburo, ya. Istakbaro berarti dia merasa besar. Yastakbir berarti dia merasa besar. Ya, kemudian diterjemahkan sebagai sombong. Karena merasa besar, padahal kecil. Manusia besar dari mana sih? Kecil. Kalau naik pesawat kan, naik pesawat kan itu nggak kelihatan lama-lama. Ya kan kita lihat dulu, kecil, nggak kelihatan. Bandara nggak kelihatan, Jakarta nggak kelihatan. Lama-lama nggak ada kelihatan juga nih bumi. Benar. Saking kecilnya itu yang namanya manusia. Kecil kan. Ya bahannya juga kecil sih, cuma air. Oh ya. Oke, sekarang nasta'in. Jadi akar katanya apa nih? Anak. Ah, jadi ayana. Ayana. Ah, ya di tengah berubah jadi alif kan? Ya. Ya. Ayana. Ya Bu. Soalnya ya atau wawu di tengah pasti jadi alif di kamusnya. Ya. Jadi ini kan ayana, ya di tengah berubah jadi alif. Ini pelajaran semester 8 dulu kalau gitu ya. Kita akan eh, kita akan jadikan seperti hal ini seperti mainan aja. Ya, jadi dibikin gampang aja yang ditulis. Ya. Oke ya. Ternyata adanya ana ya'umu auna berusia setengah umur. Ya. A'anamu membantu dia. Nasdani kami mohon pertolongan. Karena ada ana ya'umu aunan itu artinya menolong. Sama aja itu. Apa hubungannya ini? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan kecuali mau dipaksakan dicocok-cocokin. Misal, cocok kalau ya, misal sakin, apa namanya? Tenang. Sikin, pisau. Apa hubungan pisau sama ketenangan? Ya, kan? Nggak ada hubungan. Tuh, meskipun bisa saja dicocok-cocokkan. Saja ayam yang lari ke sana kemari di sembilan pasti dia tenang. Ya, tapi tidak. Baik ya. Jadi nanya kami nggak bisa. Ya, nasta'in nanya kami, staknya minta. Ya, kami mohon pertolongan. Iya. Jadi kalau misalnya ibu ditanya, nasta ini apa akar katanya? Misal, ini akar katanya nasata, enggak akar katanya. Ya, sata'a. Ya. Mungkin saja ada sata'a, tapi mungkin ini kan yang ini. Ya, ya, jadi ayana, ya, jadi alif. An. Ini ada di situ kan? Apa itu? Iya, kan um, itu ayana, ianya jadi alif, ya kan? Tuh. Kalau sudah jadi alif, itu
itu alif itu bisa dicari di waw, bisa dicari di ya, jadi bisa di awal sebenarnya. Nah, di dua-duanya nanti ibu cari di mana yang ada. Nasta'in itu adanya di ana ya'inu atau ana ya'inu. Adanya di ana ya'unu. Sama-sama anaknya kan. Ini anak, ini anak. Tapi kata yang keduanya satunya ya'inu berarti alifnya asalnya ya. Kalau ya'unu berarti alifnya asalnya waw. Itu kan dua-duanya anak kan. Anak pakai alif. Setelah ain alif. Ya kan? Tuh, tapi yang satu setelah ain waw ana ya'unu. Berarti itu alif asalnya waw. Iya. Kalau yang keduanya ana ya'inu setelah ain ya berarti alif itu asalnya iya. Eh, yang satu aunan, yang satu ainan, beda kan? Karena memang alif itu asalnya waw, satunya alif asalnya iya. Ketahuan di kata setelahnya dia. Ya, Bu. Ya. Sekarang sudah paham kalau di sini? Mata air. Ya. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana tuh cara mengurainya? Pertama pasti dibuang nak dulu, ya Bu. Nah, ya artinya kami. Terus alif nih, alif awalan nih. Tinggal dua huruf, ada. Kalau tinggal dua huruf, ya bisa dikasih ya, ada ya, atau kasih alif. Ada bedanya, ini asalnya hadaya, yang ini asalnya hadawa. Ya, yang alif. Ya. Baik, silakan dibuka. Ya, hampir terakhir. Ada. Ya, udah ketemu Bu? Pak, ada yang di hidayatan. Apa artinya? Memberi petunjuk. Jadi, itu ada. Ya, beda. Jadi nanti, jadi kan gini ya. Hud ada. Gimana cara memaknai? Misalnya, Ibu baca ini ya. Ada. Berarti dia, ya dia telah ya memberi hidayah. Kalau Yahdi
Dia sedang memberi hidayah. Hidayatan petunjuk. Begitu cara menerjemah. Jadi kita di mana nih? Kita kan cari ihdi kan? Iya. Di mana? Ini ihdina nih. Ketemu Bu? Ihdina tunjukilah kami. Oke. Ya. Baik, sekarang jadi gimana tuh? Nah, akhiran terus hadayah di ihdina ketemu ihdina tunjukilah kami. As-sirata. Apa akar katanya? Al-awalan ya. Alif sisipan soroto. Ya, ternyata tidak ada akar katanya. Ya, Bu. Ya. Ya. Jadi ini kan sirata jim surut. Cara bacanya gimana? Sirat jamaknya surut. Kalau surut berarti jalan-jalan, banyak jalan. As-siratu jalan. Kalau ada kata-katanya pasti ada tiga, satu, dua, tiga. Ya, ini contoh kata benda yang tidak ada kata kerjanya. Jalan raya. Apa iya saya telah jalan raya karena saya sedang jalan raya. Karena kalau kata kerja pasti membutuhkan waktu. Itu kata kerja itu. Beda dengan kata benda. Ya. Jadi ini kata benda yang tidak ada kata kerja, tidak ada kata. Baik, baik. Jadi as-sirata jalan. Al-mustaqim apa akar katanya? Oma. Ya, jangan akar katanya alama, misalnya lamasa, masata, satako, takoya, nanti nggak selesai gitu. Ya, jadi al pasti awalnya, mu pasti awal. Oh, koyama, ya di tengah berubah menjadi alif. Pasti koma. Nanti dicarinya di kowama atau koyama. Coba dikatakan. Oh. Pokoknya al pasti awalan. Mu pasti awalan. Sta pasti awalan. Jadi koyama. Ibu cari di kamus koyama nggak bakal ketemu. Koma. Kenapa? Karena yannya sudah berubah menjadi alif. Koma. Lafaz koma bisa di kowama, bisa di koyama. Koyama. Tapi di kamus nggak ada koyama. Kenapa? Karena pasti berubah menjadi alif. Tapi untuk mencari kata koma itu ibu harus tahu alifnya itu bisa dirikan waw, bisa dirikan. Ya, jadi caranya di kuama atau koyama. Gitu. Apakah koma yang ibu? Apa koma yang kumu? Koma yang kumu. Koma yang kumu, koma berdiri kecil. Turun ke bawah ada istiqomah. Ada al-mustaqim, ada tinggal turun aja. Ada apa artinya? Yang lurus. Iya, lurus. Ya, belum tentu.
Ya, dari qoma yaqumu qoman berdiri, al-mustaqim yang lurus. Ya, jadi tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mustaqiman mustaqiman yang lurus. Apa artinya istiqomah? Ya, mustaqimnya kan lurus. Kalau istiqomahnya seseorang disebut istiqomah kalau dia tidak bergeming dari kebenaran. Itu istiqomah. Ya, konsisten. Ada rajul mustaqim gitu. Bukan yang orang ini lurus enggak konsisten. Ada istiqomah. Ada rajul mustaqim. Ya, kalau boleh saja kita terjemah lurus. Ya, tapi ini orangnya konsisten, komitmen, benar. Ya, oke. Sekarang kita sudah di ayat 6, alhamdulillah. Baik, saya mau ngomong singkat. Jadikan ini sebagai rumus. Jadi kalau iya karena itu, wa iya karena saya mau tahu. Siapa di antara ibu bapak yang tahu tentang iya karena Abu wa iya karena seperti apa Rasulullah mengatakan? Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang iya karena Abu wa iya karena? Halo, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seluruh wahyu yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Para nabi dapat kitabnya. Semua nabi dapat kitab. Benar. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka seluruh nabi itu Alkitab. Ada surat Ibrahim, surat Musa. Meskipun kita tidak tahu rinciannya, tapi Allah sudah katakan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, semua kitab, semua wahyu yang telah Allah berikan kepada para nabinya itu terkumpul, terangkum di dalam 4 kitab. Ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang keempatnya ini terangkum di dalam Al-Quran. Isinya Taurat, isinya Injil, isinya Zabur ada dalam Al-Quran. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah surah Al-A'la. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kasih tahu isinya lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim, kepada Musa. Suhuf di sini, suhuf lembaran-lembaran. Kalau kita kan mushaf, lembaran-lembaran yang kita tulis. Ya. Misalnya tentang Zabur. Apa yang Al-Quran katakan tentang Zabur? Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun. Inna hadza la balaghun min qaumin 'abidin. Sungguh kami telah tetapkan dalam kitab Zabur. Setelah kami tetapkan dalam lauh mahfuz bahwa bumi ini akan dikuasai oleh hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu pasti beriman enggak? Enggak. Orang kafir bisa soleh. Soleh itu urusan kerja, bukan benar. Wa amilus solihati, dan mengerjakan yang baik-baik.
Kalau iman urusan hati. Jadi seorang beriman kerjanya nggak benar. Iman kerjanya nggak benar berarti nggak soleh. Iman urusan hati. Kerja urusan profesional. Itu urusan profesi. Oh. Jadi kata Allah di dalam zatnya, dunia ini akan dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang kerjanya bagus. Sudah ada jalan lewat yang itu. Orang beriman kerjanya nggak benar, nggak bakal bisa berkuasa. Begitu kan? Makanya Allah katakan inna hada adalah liqaumin adilin, sesungguhnya ini pelajaran yang sangat menolong bagi kaum yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi kerjanya nggak benar nggak bakal berkuasa. Ibadahnya hebat, soleh secara agama, suruh jualan nggak bisa. Bagaimana? Kerja nggak benar. Nggak bisa. Ya, ya, itu yang ada dalam Zabur. Ya. Nah, itu ada dirangkum di dalam Al-Quran. Nah, terus apa katanya? Al-Quran ini terangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum dalam ada yang mengatakan terangkum dalam Bismillah. Bismillahnya terangkum dalam titik. Zaman Rasul tidak dikenal adanya titik-titik. Quran itu nggak pakai titik-titik kata kasar, nggak ada. Contoh saja itu kotak. Yang ditanya Habib Ja'far. Aduh, Allah banyak tentang titik hadis. Itu apa? Itu titik itu apa artinya? Itu hanya untuk membedakan antara ba sama ya sama mim. Itu tuh bukan batang tubuh. Itu cuma aksesoris saja, kata kasar tasnya. Jadi tidak terangkum dalam bisnis, tapi terangkum dalam iya. Oh iya, karena itu begitu. Sangat itu hadisnya. Baik. Iya karena dua iya karena seperti itu berbeda dengan iya karena dulu, iya karena hanya kepada kami menyembah, maka hanya kepada kami meminta. Tidak begitu tapi tidak. Artinya kan harus sekarang ya. Itu satu paket, satu paket. Kalau beribadahnya hanya kepada Allah, berdoa harus kepada Allah tidak. Nggak bisa beribadahnya kepada Yesus. Minta doanya kepada Gus Dur. Gus Dur bukan kepada Allah. Ya. Jadi itu satu paket. Ibadahnya hanya kepada Allah. Ya. Memintanya hanya kepada Allah. Terus itu masalah ibadah. Boleh nggak kita bikin aturan ibadah sendiri? Boleh. Ya, karena ibadah hanya kepada Allah itu kita tahu ibadah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak Nabi Muhammad bikin aturan ibadah? Boleh. Nabi Muhammad nggak pernah bikin aturan ibadah. Allah yang bikin aturan ibadah. Itu kalau kita belajar, misalnya survei ya, ada pernyataan asyari'u yang bikin syariat, bikin aturan ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya kan, zaman sekarang banyak aturan-aturan ibadah yang nggak tahu asal usulnya ini, nggak tahu asal usul. Tahu Mama Gufron? Mama Gufron Al-Bantan ini. Coba buka videonya. Ya Allah. Baik ya. Baik. Ya kan Abu Dua ikan Astan. Dinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Satu lagi terus kita pulang ya. Baik, sirata apa tadi artinya? Jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta. Apa akar katanya? Pasti tak kita buang, ya kan? Alif awalan. Berarti akar katanya na'am. Silakan buka. Jadi
Ya. Pokoknya naimah yang umum, naumah yang umum, naimah yang umum itu sama saja. Ya, satuannya lembut. Kalau lembut kan nikmat. Ya. Daripada nikmat. Sudah ketemu dulu. Naimah, an'amah, yan'amah. Nikmat dan sudah. Ya. Turun ke bawah dari anak kita. Dan amtu kalau udah ketemu aku mau muntahkan kayak gitu. Beres kan? Belum. Udah ketemu Bu. Hmm. Anak tanya turun ke bawah. Kalau udah ketemu langsung ditulis. Jadi itu ada bekasnya. Itu kita nggak di pesantren tuh. Begitu ketemu langsung tulis. Nanti kesananya nggak tulis lagi. Kamu sudah pernah. Jadi bersih. Udah ketemu ya? Oke. Aku mau ngomong begini. Nih, ya. Nih, aku mau tulis ya. Kalau ibu buka misalnya kamus Arab Indonesia ya, bukan kamus Al-Quran. Itu di sini misalnya ada naima dan seterusnya. Di sini artinya apa? Nikmat misalnya. Itu pasti di bawahnya ada an'ama. An'ama. Yun'imu. Yun'imu dan seterusnya. Nanti di sini ada memberi memberi nikmat. Misal lagi ya, misalnya falaha yaflahu falhan. Ya, terus di sini artinya membajak tanah atau bertani. Di bawahnya itu ada aflaha. Aflaha yuflihu iflahan wa falahan. Artinya sukses. Misal ya. Mana tadi? Oh, ya, misalnya artinya sukses. Nah, tadi kan an'ama ya. Jadi kalau an'ama memberi nikmat, ya, memberi nikmat. Itu kalau begini ya, an'amta. Kalau ini kan dia, ya. An'amta berarti engkau beri nikmat. Kalau diganti an'amtu berarti aku beri nikmat. Kalau an'amti engkau perempuan beri nikmat. Gitu ya. Baik. Dan salah. Kita kembali ke sini ya.
Jadi siratal ladzina an'amta, engkau telah ya, an'amta, engkau anugerahkan nikmat. Engkau telah anugerahkan nikmat. Alaihim, ala, atas. Ya, him, mereka. Ghairi. Ternyata akar katanya kan ini kan ghoyaro ya Bu. Ya di tengah berubah menjadi alif. Ghoro ya ghoru ghairatan, cemburu. Ya ghiru mengubah, yughayyiru mengubah. Memang kecemburuan itu bisa mengubah ya. Mengubah suasana. Ghairu bukan selain ya. Ini maksudnya. Jadi ghairi bukan al-maghdub. Apa dia akar katanya? Al-awalan. Oke. Ma awalan. Ya. Jadi wow sisipan ya. Ma ini awalan. Ma, ma ini awalan. Ya, jadi akar katanya ghodoba. Ya, ternyata bukan ghodoba tapi ghodiba. Murka, marah. Ya. Al-maghdub yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Wala dan tidak pula ad-dhalin. Al-awalan ya'nun alif sisipan ya. Ya'nun akhiran. Akhiran ya'nun menunjukkan apa? Jama. Jadi akar katanya dhalla. Dhalla yadillu dhalalan, sesat. Ya, tidak dapat petunjuk. Ad-dhalin orang-orang yang sesat. Walad dhalin dan tidak pula orang-orang yang sesat. Ya. Asalnya ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka alaihim atas mereka waladhdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini jalannya yang di sini nih. Jadi asalnya apa? Asalnya ghairi siratil maghdubi itu Pak. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Waladhdallin asalnya apa? Wala sirati ad-dhalin dan bukan pula jalan orang-orang yang besar. Itu asalnya. Jadi itu yang disebut hadaf mudhof. Jadi mudhofnya dibuang. Ya, menurut Pak Qurasyihab itu namanya ihtibak. Ihtibak gaya Pak Qurasyihab. Ihtibak itu ada rumusnya. Baik. Aku mau ngomong dua ayat ya. Tadi tentang apa tadi? Iya kan budu, iya kan. Jadi intinya agama, intinya wahyu Allah dari yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW ada di iya kan budu, iya kan. Karena memang itu tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Baik, setelah itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalannya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang ihdinas siratal mustaqim? Dari hadis. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siratal mustaqim itu apa? Beliau menjawabnya dua. Satu Islam, satu Al-Quran. Satu Islam, satu Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengomentari dua jawaban ini. Beliau katakan Islam itu hidayah atau jalan yang lurus yang bersifat global. Al-Quran jalan yang lurus yang bersifat rinciannya ada. Jadi orang dengar berislam saja itu sudah dapat hidayah. Tapi itu global. Tidak menjamin seseorang pasti tidak sesat. Begitu kan? Misal,
Saya punya saudara di Saudi. Oke, itu global aja. Datang ke Saudi sana bisa tersesat ya. Global. Tapi kalau Saudinya ada di Jeddah, ya Jeddahnya ada di komplek ini, di apartemen nomor sekian, lantai sekian, ya. Itu rinciannya adalah Al-Quran. Tapi agama Islam itu tidak ada. Kalau tidak ada Quran. Islam itu hanya nama saja. Nah, Islam itu hanya nama saja. Wujud fisiknya di mana? Wujud fisiknya ada Quran. Itu katanya. Jadi sebenarnya jadi orang Islam itu berat. Karena jadi orang Islam itu artinya jadi orang yang Al-Quran. Karena Islam itu adanya di Quran. Begitu kan? Maka sebenarnya ya berat dari sisi bahasa. Berat tuntutan nama Islam daripada nama iman. Kalau itu percaya, kalau Islam itu berserah diri pasar. Ya kan? Percaya sama Allah. Berat itu sebenarnya dari sisi bahasa. Baik ya. Jadi maksud saya begitu. Tentang ihdinas siratal mustaqim itu baru kita peroleh siratal mustaqim itu kalau kita pegang Al-Quran dengan benar. Oke? Nah, kan? Dan itu kita selalu lihat kan? Allah jawab ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dijawab dengan sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran. Kitab yang agung. Tidak ada keraguan. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Dijawab. Baik. Tentang ini, yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang tahu tentang ini? Halo? Apa yang kalian tahu tentang siratal ladzina an'amta alaihim? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Rasulullah. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan kepada mereka. Apa jawabnya? Wa may yuti'illah wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan kepada. Orang mau jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Kuncinya cuma satu, taat kepada Allah dan Rasul. Pasti akan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jalannya para nabi, orang-orang syahid. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Bagaimana caranya? Caranya dengan mempelajari sejarah. Kita tahu. Ya. Tapi intinya taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya dikumpulkan dengan mereka. Contoh. Ana wakafirul yatim fil jannati hakada. Saya bersama orang yang menanggung anak yatim di surga itu. Oleh Rasul itu. Itu contoh konkret orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Contoh. Itunya dengan jumlahnya. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa yang kalian ketahui? Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Ditanya kenapa? Mereka tahu ilmunya tapi tidak melaksanakan. Tahu mereka siapa Nabi Muhammad. Tahu mereka siapa Nabi Isa. Tapi mereka tidak laksanakan. Waladhdallin. Rasul ditanya siapa yang tersesat? Rasul katakan Nasrani. Mereka menyembah kepada Tuhan yang hebat sekali, tapi nggak pakai hukum. Baik. Nah, Ibnu Taimiyah komentari yang hadis ini. Apa kata Ibnu Taimiyah? Semua bangsa di dunia itu dengan berbagai macam bagian-bagian dengan berbagai macam warna-warnanya selalu terpecah menjadi tiga.
ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan yang lurus yang belakang. Di dalam Islam sendiri begitu. Sekarang dalam urusan agama, ekstrem kanan Nasari, Nasrani, ekstrem kiri Yahudi, terus yang moderat Islam. Di dalam Islam sendiri begitu. Ada yang ekstrem kanan, ibadah terus kayak orang sufi, tapi nggak belajar, nggak belajar. Ada ekstrem kiri itu terus ibadah nggak benar, seminar, ya ibadah kita tinggal. Ada seperti ini, ya yang bergerak dalam bidang organisasi tak. Tapi ada yang lurus itu yang bergerak. Itu yang Allah katakan maka dari kayanatun umat dan bangsa. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Itu suara misalnya. Itu jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Apa yang kalian tahu tentang umat dan masyarakat? Umat yang tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah itu umat yang tahu posisi. Tengah-tengah ini kan tahu posisi. Dia ekstrem kanan, ekstrem kiri, dia tahu posisi. Dia tempatkan diri di tengah. Kapan bisa tempatkan dirinya di tengah? Kalau dia punya ilmu, ini Qurannya, ini hadisnya, ini pendapat para ulama, bisa dia ngeberat. Kalau nggak itu nggak bisa. Wah, beda. Yang ini nggak dipenuhi. Jadi nggak adil. Kapan bisa adil? Kalau dia cukup memiliki ilmu dalam urusan yang sedang dihadapi. Bahasa sederhananya, yang moderat itu, yang ahli sunnah wal jamaah, sederhana, tapi untuk pelaksanaannya sungguh tidak mudah. Harus kuasai Al-Quran seperti itu, habis seperti itu. Bisa orang menafsirkan Al-Quran, ada ancaman. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan ilmunya sendiri, siap-siap di neraka jahanam. Benar, tidak bisa orang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, belajar. Ada 80 cabang ilmu. Kita baru tajwid, baru terjemah, ya tafsir aja belum. Ya. Bisa orang memahami hadis dengan baca Bukhari begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus baca syarat. Lihat. Jadi memang benar kata NU, kata Kiai Hasyim Asy'ari itu. Wajib bagi orang yang awam itu taklid saja, manut saja. Tapi manutnya kepada siapa? Manut kepada seorang yang dianggap memiliki ilmu dan bisa bertanggung jawab. Kalau dia dilihat sendiri masih ya. Tapi ada kemajuan. Misalnya Persis mengatakan taklid itu haram, nggak boleh. Persis. Karena kalau boleh taklid nanti orang Islam nggak pintar-pintar. Kalau boleh taklid nanti dibohongin sama Mama Gufro. Tahu itu? Ini orang ngomong bahasa Arab kayak itu kayak Sule ngomong bahasa Mandarin. Nggak tahu katanya, dia nggak tahu aja. Orang kira itu mau bahasa Mandarin, tapi dia ngarang saja. Padahal itu bahasa Sunda yang dia terangkan. Tulis cari saja di YouTube Mama Gufron bahasa Suryani, 500 kitab bahasa Suryani. Hah? Ya pasti tersesat. Yang mengatakan dia sesat, oh dia nggak ngerti bahasa Arab itu. Ada sebenarnya ini ini fa'il, ini maf'ul, ini tamyiz, ini har. Ada. Jadi ngomong itu rahmatan Indonesia. Cek apa maksudnya? Lagi-lagi mapoli. Tiba-tiba fa gitu. Nggak ada artinya sama sekali. Ngomong di kuburan begitu. Apa saja dia ngomong bahasa Arab yang dia sendiri tidak ngerti. Ya. Di kuburan ngomong pakai bahasa yang dia ngomong mungkin yang di kuburan tidak bisa tidak.
Ya Bu, coba dicari Mama Gufron Al-Bantani. Ya. Kenapa tuh? Karena dibiarkan masyarakat ini tidak paham, dibiarkan dulu. Jadi ini kan ada ustaz-ustaz ini. Ibu, 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 ibu. Ini terakhir sebelum saya tutup. Halo, menawarkan ilmu itu wajib. Kita punya ilmu apa ditawarkan? Saya punya ilmu ini, saya bisa ini, itu wajib. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan orang Islam itu seperti pohon korang yang daunnya tidak berguguran. Apa tuh yang tidak berguguran? Dakwahnya, ilmunya nggak boleh gugur, dakwahnya nggak boleh gugur. Seorang yang alim, bertahun-tahun menuntut ilmu, diam saja, dosa enggak? Dosa dia harus tawarkan ilmu. Kalau dia diam saja, ilmunya tidak bermanfaat. Mati sebelum dia main. Ilmunya nanti harus ditawar. Ya, jangan kalah dengan yang mungkar-mungkar menawarkan yang mereka begitu. Itu sih. Ya, jadi terus saja ya kita berbuat berbuat baik. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, jadi satu saat terutama ya, jangan dibiarkan ilmu yang hendak sendiri diajarkan kepada adik-adik, kepada tetangga, diajarkan. Makanya ini yang mau mengajar dengan metode ini saya kasih PowerPoint. Ya sudah ada dua orang PowerPoint ini yang pada ngajar. Saya sih harapan saya belajar ini bukan itu sendiri tapi untuk belajar pada ya nanti yang ada mau mencoba untuk mengajarkannya mengajar itu ada cara terbaik untuk belajar. Mengajar itu adalah cara terbaik untuk belajar. Baik, jadi besok kita akan mulai jam 8 sampai jam setengah 12. Mau ditulis sampai sana atau sampai di sini saja? Mau ada undangan ibu-ibu. Nah, ya, Bu, begini. Belum tentu juga umur saya masih untuk besok bulan depan. Meskipun saya sudah lihatnya sebulan sekali saat ini. Sebulan sekali saat ini. Saya ini metode ini saya ajarkan sampai ke Mentawai. Sampai ke Mentawai. Itu ustaz-ustaznya harus dikasih 1 jutaan masing-masing untuk bisa pulang pergi. Nggak punya duit kan mereka kita yang nggak duit. Dan saya ajarkan kepada guru-guru. Berarti itu harus dipaksa kan? Bukunya apa supaya bisa. Kita nyari di situ. Ibu, Bapak, kalau besok datang, Bapak akan merasakan ada sesuatu yang sangat berharga. Meskipun bisa didapat dari dia, tapi akan berbeda kalau datang langsung. Misalnya, apa yang Anda tahu tentang dalikan? Dalikan kita beliau ini. Ini bukan ngomong kosong, bukan orang. Kok cuma dalikan? Jangan bilang cuma dalikan. Cuma dalikan itu ada tersimpan mana yang sangat besar sekali. Ya. Kenapa? Karena besok itu akan masuk beberapa sisi-sisi sastra itu. Ya, jadi kalau nggak datang, boleh nggak dipaksa. Tapi saya kalau begitu. Tahu kenapa saya ngomong begitu? Karena yang butuh itu saya mengajar,
Dan pengajar ini siapa yang itu? Saya butuh konten. Yang butuh itu saya. Makanya saya iklankan siapa yang belajar agama. Kenapa? Karena saya butuh untuk mengajar. Bagi saya mengajar itu kebutuhan. Yang kalau saya tidak iklankan, tidak sebabkan orang tahu. Tapi dengan saya sebabkan orang tahu. Ada ilmu tinggi. Zaman sekarang orang berislam merasa enak saja, padahal tidak bisa baca Quran. Padahal kalau ditanya apa enaknya sih jadi orang Islam nggak bisa baca Quran? Apa enaknya? Apa enaknya bisa baca Quran tapi nggak paham? Apa rasanya coba? Orang makan makan daging yang mahal tapi nggak terasa, nggak ngerti rasanya. Apa itu jadi? Bisa berpikir begitu nggak pada? Kita sholat baca Quran apa enaknya sholat nggak ngerti baca? Apa enaknya coba baca Quran? Imam baca Quran yang enak, tapi kita nggak paham dari yang kita dengar apa enaknya? Sepertinya itu gimana jadi orang Islam? Manisnya tuh di mana? Katanya di mana itu ada rasanya, rasa manis. Halawatul iman gitu kan. Kalau dia sholat, imamnya baca Quran kita nggak paham apa enaknya. Kecuali rasa ya apa namanya rasa tenang aja. Tapi beda kalau kita paham. Kayak gini ya. Itu Al-Quran semakin di dalam. Kita mengerti sasarannya. Oh, dahsyat sekali. Ya, ya besok mau kontangan gitu. Ya, itu saya dua orang yang datang jalan pengajian. Begitu nggak nih? Ini nih, jadi nih karena didukung saja nih. Ya, jadi ini dukungan yang hanya Allah saja yang bisa membalasnya. Ya, itu masih belum sama BKM-nya dan para ini ya saya kira Bapak mau sampaikan ditutup dulu. Ya besok yang hari ini ditutup hari ini besok ya. Ini kepala suku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sebagai pribadi merasa sangat bersyukur hari ini terjadi pembelajaran dan mengajar dan belajar tentang Al-Quran yang sudah sebenarnya sudah dari zaman dulu kami inginkan. Nanti hari ini saya merasakan banget apa yang saya inginkan. Alhamdulillah. Pak Solihin ini dulu belajar di Libya ya Pak ya. Iya. Saya itu sebelum beliau ini sudah ingin di sana, cuma ada halangan. Ribut dengan satpamnya akhirnya nggak jadi. Jadi sudah berapa tahun saja saya baru bisa hari ini mendapatkan mungkin baru sebagian sangat sebagian kecil tapi saya pernah yang tidak didapat di Filipina ini sudah ada yang mengalir hari ini kan. Nah, itulah yang saya sangat bersyukur. Cuma saya sangat menyayangkan memang kami jamaah dari lama ini belum punya punya keinginan sampai seperti itu kan gitu. Jadi masih dianggapnya mempelajari Al-Quran ini ya serampangan saja kan gitu kan. Nikmatnya di mana, pokoknya di mananya itu masih banyak yang harus digali gitu. Jadi maaf kalau ternyata di sini ya jamaahnya kita masih sedikit ya saja. Padahal kita harapannya banyak. Masjid-masjid sekitar sini kita kasih tahu juga di share ke seluruh jamaah. Tapi memang ya itulah mungkin atau yang sudah terbuka tapi belum memastikan waktu yang kan gitu. Pak berani mengorbankan yang lain kan gitu. Pengorbanan masalahnya kan. Jadi ininya seperti itu dan mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran hari dan dari esok ini menjadi lantaran keberkahan kita semuanya. Khususnya pada Pak Ustadz Solihin ya bisa Allah akan berikan pahala yang berlipat dari apa yang beliau berikan. Kami juga kami ini yang belajar juga mudah-mudahan Allah keberkahan bisa
nanti semakin ke sana, semakin cinta Al-Quran dan bisa yang diharapkan mengajarkan dari Pak. Ya. Saya juga ingin untuk mendapat, walaupun saya belum tahu siapa yang akan saya ajar, tapi saya ingin apa yang Bapak katakan tadi, ingin bisa mendapat, kan gitu, bisa mengajarkan tentang apa yang saya dapati hari ini dan hari esok ini kan gitu. Makanya saya juga ingin nih saya juga PowerPoint itu. Pasti dikasih. Ya. Dan insya Allah saya sebarkan, Pak. Saya punya adik jauh selain saya kirim, Pak. Karena adik saya juga memegang masjid seperti ini kan gitu kan. Iya. Jadi saya kirimkan ilmu itu kepada adik saya, karena adik saya itu juga ngaji yang begini ini ngaji apa hanya 10 orang, hanya 5 orang, mengajinya bukan yang kolosal ya, tapi ngaji yang ya itu istilahnya kan gitu. Gitu Pak. Berkenankan kalau seandainya saya sampaikan kepada keluarga saya Oh, dan di keluarga saya ada punya yayasan pendidikan juga, nanti saya mudah-mudahan ilmu itu melalui keluarga saya bisa disampaikan kepada masyarakat banyak kan gitu Pak. amin. Ya selama ini yang lebih dikenal pernah belajar itu Pak yang Pak Salim bilang, metode Tamyiz. Nah, itu maksudnya keluarga saya sudah mengenal kan gitu, tapi nggak tahu sebenarnya dari sini kan gitu. Ya, insya Allah Pak ya. Jadi kami mohon maaf sekali lagi kita belum bisa yang terbaik. Nah, tapi itulah yang sudah kami bisa sampaikan. Kami nanti habis ini ada air panas dan kopi saset ya, nanti membuat sendiri aja di luar kan sudah saya sediakan tadi udah dimasak airnya, tapi mungkin nggak sepanas yang diharapkan karena kita itu sudah ya kan gitu ya. Jadi ini dulu Pak. Jadi kami berharap besok, insya Allah besok juga masih saya akan sampaikan untuk supaya lebih banyak lagi yang ikut, walaupun hari ini kan ikut tapi besok kan kebetulan besok pagi ada pengajian yang Iya. kira dari kami atas nama ya jamaah dan ini dan saya pribadi dan jamaah dan Dewan DKM ya mengucapkan terima kasih atas